Halo teman-teman, kembali lagi di Dreamland. Setelah lama tidak membahas film Korea, kali ini saya akan memandu Anda ke sebuah film thriller crime terbaik Korea versi saya, yang berjudul No Mercy. Film ini bercerita mengenai seorang ahli forensik yang berhasil mengungkap kasus mutilasi di satu desa, namun justru diperalat oleh sang pembunuh dan masuk ke dalam permainan sadisnya. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya perlu mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya dan langsung kita lanjutkan. Ini dia, No Mercy. Kang Min Ho sedang sangat semangat menjalani hari-hari terakhir tugasnya sebagai dosen dan ahli patologi forensik yang sebentar lagi akan diakhirinya. Kang akan segera mengambil pensiun untuk bisa menghabiskan waktu bebasnya yang sudah lama terbuang dan berencana menikmati kebersamaan dengan putrinya yang beberapa hari lagi akan pulang dari kuliahnya di luar negeri. Tapi ketika berita gempar tentang penemuan potongan tubuh seorang wanita bernama Oh Hyun Ah ditemukan di sekitaran sungai Kem, Kang setuju untuk mengambil kasus itu sebagai tugas terakhirnya mengotopsi jasad korban. Prosedur otopsi grafis pun segera dilakukan untuk memeriksa mayat Oh Hyun Ah. Tak perlu keahlian macam-macam, semua orang di sana langsung menyadari bahwa jasad itu adalah jasad gadis muda yang cantik dengan bentuk tubuh yang sangat sempurna. Apalagi jasadnya dimutilasi menjadi 6 bagian, di mana semuanya ditaruh berdekatan, kecuali satu lengan yang masih belum ditemukan. Hal itu jadi membuat polisi menyimpulkan bahwa mungkin saja si pembunuh seolah ingin memamerkan perbuatannya dan menantang polisi untuk menangkapnya. Apalagi hasil otopsi Kang membuktikan bahwa tengkorak korban pecah, bekas pukulan benda tumpul di kepalanya, dan ditemukan adanya temuan garam dan granit di sela kulit korban, membuat mereka menduga bahwasanya korban dibunuh di pabrik semen di dekat laut, lalu baru dibuang jauh ke muara sungai. Hal itu semakin diperkuat dengan temuan baru potongan tangan yang hilang itu, yang ternyata memang ada di pabrik semen di dekat laut. Hal itu membuat detektif Min yang ditugaskan kepolisian untuk menyelidiki kasus itu mencari tahu siapa terduga pembunuh yang mungkin ada hubungannya dengan petunjuk dan keanehan-keanehan kasus itu. Itu justru membuatnya menemukan keanehan lain, yakni potongan tubuh itu sangat sesuai dengan patung Dewi Venus dan peta sungai Kem. Apalagi adanya temuan tentang artikel-artikel di internet yang selalu menulis tentang Dewi Venus dan sungai Kem itu selalu ditulis oleh satu orang yang sama, yaitu Lee Seung Ho, seorang aktivis lingkungan yang tak suka dengan aktivitas pabrik semen di dekat laut itu, yang ternyata memiliki ciri fisik yang sama dengan jejak di TKP, yaitu memakai tongkat. Polisi pun segera menangkap Lee dan menginterogasinya. Detektif Min ambil bagian dalam interogasi itu dan menanyakan detail kasus itu agar membuat Lee mengeluarkan pengakuannya. Tak disangka, Lee ternyata dengan mudah mengakui bahwa benar ialah pembunuh yang dicari detektif Min dan para polisi itu. Ia bahkan juga memuji kinerja detektif Min yang mampu menemukannya secepat itu. Polisi tentu heran dengan gelagat Lee yang sangat mudah mengakui pembunuhannya itu. Tapi keanehan Lee juga muncul di tempat lain, tepatnya di bandara, di mana Kang menjemput putrinya yang seharusnya pulang hari itu setelah mengundur penerbangannya sejak 4 hari yang lalu. Justru di sana bukanlah putrinya yang berhasil Kang temui, melainkan seseorang berbaju hitam yang memberinya amplop atas nama Lee. Dan ternyata isi amplop itu adalah foto putri Kang yang sedang disekap di suatu tempat. Kang lalu mengejar pria misterius itu, namun ia kehilangan jejak. Tapi berkat laporan dari Min, Kang yang mengetahui Lee sekarang sedang ditahan di kantor polisi pun segera menyusulnya. Tanpa membiarkan polisi yang lain tahu
apa yang akan dilakukannya. Kang memasuki ruang interogasi itu dan menguncinya. Ia lalu menanyai Lee di mana putrinya berada. Namun amarah Kang itu justru disambut oleh Lee dengan enteng, yang kemudian balik mengancam Kang bahwa jika dalam 3 hari Kang gagal membebaskan Lee dari kasus mutilasinya itu, Lee akan membunuh putri Kang. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Lee saat tadinya ia dengan mudah mengakui pembunuhannya, namun kini ia malah memperalat Kang dengan menjadikan putri Kang sebagai tawanan agar Kang membebaskannya. Kang yang panik pun lalu melakukan berbagai cara untuk membuktikan Lee tidak bersalah. Ia berusaha merusak semua bukti forensik dengan mengganti semua jejak darah di gergaji yang dipakai Lee memutilasi Oh Yun Ah dengan darah anjing peliharaannya. Ia bahkan mulai menghasut para polisi itu untuk meragukan Lee sebagai tersangka dengan menyebarkan keyakinan bahwa Lee adalah pria lemah yang tak mungkin bisa melakukan pembunuhan, yang untuk berdiri saja harus dibantu dengan tongkat. Sehingga polisi pun jadi menunda membuat laporan penangkapan yang seharusnya dikirim besok kepada keluarga Lee. Kang lalu melanjutkan langkahnya dengan kembali menemui Lee. Ia ingin tahu bagaimana kabar putrinya itu dalam ruang penyekapan Lee. Lee awalnya menolak menyambungkan Kang dengan putrinya, tapi Kang yang terus memukulinya membuat Lee mengalah. Di telepon yang tersambung dengan orang suruhan Lee, Kang mendengarkan suara putrinya yang ketakutan dan meminta tolong untuk dibebaskan. Tapi telepon itu segera ditutup oleh orang suruhan Lee, yang membuat Kang semakin panik dan menuruti perintah Lee untuk pergi memeriksa rumahnya dan mengambil tongkat yang dipakai Lee untuk membunuh Oh Yun Ah. Sementara itu, kepolisian dibuat bingung dengan analisis yang baru keluar, yang membuktikan bahwa darah di gergaji mutilasi itu ternyata adalah darah anjing dan bukannya manusia. Itu jelas membuat mereka pusing, sehingga kembali mereka harus mencari lagi bukti-bukti baru yang membuat mereka juga pergi ke rumah Lee. Kini Kang sedang berpacu waktu untuk tiba ke rumah Lee sebelum para polisi yang lain datang. Sayangnya, ia keduluan para polisi yang menemukan tongkat itu lebih cepat darinya. Tapi di sana, ia menemukan sesuatu yang lain, yaitu foto orang yang menemuinya di bandara dan memberikan foto-foto anaknya yang tengah mereka sandera itu. Lewat polisi patroli, Kang jadi tahu bahwa pria itu bernama Pyongsik, pacar dari Sujin, adik Lee yang mati bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, detektif Min yang sudah begitu yakin dengan fakta-fakta bahwa Lee adalah pembunuh di kasus itu, tak mau menyerah dengan bukti yang akhir-akhir ini semakin memutarbalikkan fakta dan menjauhkan Lee dari tuduhan tersangka. Apalagi ia tak bodoh dan semakin menangkap keanehan pada gelagat Kang dan temuannya pada foto Lee dan Pyongsik yang ada di ruangan Kang. Ditambah saat ia tahu Kang sering menemui Lee di ruang interogasi, membuatnya ingin menahan Kang yang sudah ia tahu adalah satu-satunya orang yang bisa merusak barang bukti. Tapi Kang memohon dan terpaksa mengaku bahwa Lee sedang mengancamnya dan menyandera putrinya yang akan dibunuhnya jika Kang gagal membebaskan Lee. Hal itu membuat detektif Min melepaskan Kang, sembari mencari cara agar ia bisa menyelesaikan kasus itu, sembari membantu Kang menyelamatkan putrinya. Min, yang sudah tahu keterkaitan antara Lee dan Kang, mulai mencari tahu hubungan Lee dan Kang sebelumnya. Min menemukan bahwa Kang menangani kasus adik Lee beberapa tahun yang lalu. Itu adalah kasus tentang Sujin, adik Lee sekaligus pacar Pyongsik, yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan 3 anak pejabat. Sayangnya, Kang yang saat itu membutuhkan uang untuk pengobatan putrinya yang sedang sakit kritis, menerima sogokan dari para pejabat itu untuk menggagalkan penjara para putra mereka. Kang merusak bukti dan menyatakan kebohongan di persidangan bahwa bukti forensik yang ia temukan di selaput darah Sujin membuktikan bahwa seks yang dilakukan Sujin dan ketiga anak pejabat itu bukanlah pemerkosaan, melainkan suka sama suka.
Apalagi itu didukung oleh Oh Yun Ah yang saat itu menjadi saksi kunci dari kejadian itu, yang juga menerima suap dari para orang tua terdakwa. Sehingga ketika anak pejabat itu dibebaskan, yang kemudian meninggalkan Lee dan keluarganya dengan diliputi kebencian dan dendam terhadap Kang yang telah berbohong di pengadilan. Sementara itu, Kang yang dengan bantuan pelacur yang disewanya berhasil mendapatkan sperma Byung-do, pacar Yun Ah. Sperma itu lalu dimasukkan Kang ke vagina jasad Oh Yun Ah, yang kemudian justru membuat Byung-do menjadi tersangka baru dari pembunuhan Oh Yun Ah. Byung-do pun ditangkap dan Lee dibebaskan. Lee pun segera dijemput Pyeong-sik untuk pulang ke rumahnya. Kang yang sudah mendengar berita pembebasan itu segera menyusul Lee ke rumahnya. Kedatangan Kang itu pun memang sudah dinanti Lee sejak pembebasannya. Kang terus bertanya di mana putrinya. Namun Lee justru terus membahas kasus adiknya yang sudah dimanipulasi Kang beberapa tahun yang lalu. Melihat Kang yang tak punya simpati sedikit pun pada adiknya, membuat Lee langsung memukul Kang menggunakan tongkatnya, lalu melepaskan kemarahannya kepada Kang yang telah berbohong di pengadilan adiknya beberapa tahun yang lalu itu, dan mengatakan bahwa sejak kejadian itu, Sujin dikucilkan dari lingkungan mereka karena dicap sebagai gadis murahan dan dianggap sebagai pelacur. Sehingga beberapa bulan setelah kejadian itu, Sujin menjadi depresi dan memilih bunuh diri. Tapi Kang tetap tak menunjukkan simpatinya kepada Lee sedikit pun, dan balik memukuli Lee agar Lee memberitahu di mana lokasi putrinya. Lee yang sudah kehilangan banyak darah karena dipukuli Kang, akhirnya memberitahu Kang lokasi putrinya disekap. Kang pun menuju lokasi itu, yang ternyata adalah rumah lama Lee, yaitu sebuah rumah di bawah jembatan, di pinggir tanggul air sungai Kem. Di sanalah Kang menemukan putrinya yang sudah tewas, yang ditutupi tumpukan kelopak mawar. Kang, yang sudah tahu kekalahannya itu, berusaha menggendong jasad putrinya pulang. Tapi saat ia memeluk badan putrinya dan berusaha menggendongnya, ia justru tak menemukannya. Plot twist, di tumpukan bunga itu hanyalah tangan, kaki, dan kepala putri Kang, tanpa tubuh bagian atas yang sudah disusun sedemikian rupa, karena nyatanya putri Kang itu sudah dimutilasi juga oleh Lee. Kang pun segera hilang kewarasannya saat ia menyadari bahwa putrinya itu tidaklah mati hari itu, melainkan sudah beberapa hari yang lalu. Ia menyadari bahwa tubuh yang ia otopsi selama ini dan ia masuki sperma Byung-do itu bukanlah tubuh Oh Yun Ah, melainkan tubuh putrinya sendiri. Tangisan putrinya yang meminta tolong itu ternyata juga bukanlah telepon yang tersambung langsung kepada putrinya, melainkan rekaman yang dibuat Lee dan Pyeong-sik sebelum kematian putrinya. Kang pun menangis kesakitan saat kilas balik menunjukkan otopsi yang dilakukannya pada jasad putrinya sendiri, di mana ia teringat bahwa ia sendirilah yang telah membedah, mengutak-atik mayat itu, lalu menaruh air mani Byung-do di jasad putrinya sendiri. Kang lalu dengan tertatih berjalan keluar, di mana Lee menyambutnya dengan ejekan kepada Kang yang terlalu bodoh untuk bisa masuk dalam permainan balas dendamnya yang berakhir sukses. Sementara Kang sudah gagal menyelamatkan putrinya sedari awal. Lee terus mengejek Kang dan membual bahwa Kang akan hidup dengan rasa sakit yang akan terus terputar di ingatannya. Min yang juga ada di sana berusaha menghentikan Kang yang akan membunuh Lee. Namun Kang sudah mengeluarkan pistolnya dan menembak mati Lee. Tapi itulah yang memang diinginkan Lee, yaitu kematian yang akan mengakhiri ingatan pedih tentang adiknya itu. Kang juga tak bisa memaafkan dirinya sendiri dan lebih memilih untuk bunuh diri dengan pistol yang sama. Film pun berakhir dengan suli suara dari Lee tentang betapa mudahnya membenci dan betapa sulitnya memaafkan.
Dan disinilah No Mercy tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya, bareng.